Alamin, sahabat-sahabatku sekalian, mohon maaf terlambat. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita diterima amal kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah ya, sehingga di bulan Syawal ini kita tidak berkurang semangatnya dalam ibadah, bahkan bisa meningkat. Karena sekarang setan sudah dibuka kembali, sudah dilepas kembali, sehingga jangan heran kalau kita bisa ngedrop semangat ibadahnya. Ya, ujiannya memang begitu, bahwa Allah mengecas kita selama 1 bulan, dan sekarang adalah tinggal membuktikan apakah training center 1 bulan ini sukses bagi kita atau tidak ya. Allah memfasilitasi kita di training 30 hari, siang malam. Seyogianya sekarang kita menjadi orang yang terlatih ya, terlatih untuk berbuat baik. Rekan-rekan sekalian, apa saja yang kira-kira harus kita jaga kita ini di bulan Syawal dan sesudahnya ini ya. Bentar. Yang sangat harus kita jaga tentu saja adalah hati kita ya, karena semua amal itu tergantung dari hati. Hati yang bagaimana, yang sekuat tenaga harus kita jaga adalah hati yang selalu ingat kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah ketawakalan. Kita sering mengkaji keikhlasan. Sekarang kita mengkaji ketawakalan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu janji Allah. Bahkan di sebuah hadis disebutkan orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nah, seperti burung nanti ya, burung yang terbang, perut kosong, pulang penuh perutnya isinya. Tawakal yang sempurna disebutnya haqqat tawakkuli. Nah, ilustrasinya begini nih ya, kalau kita punya teman ini orang yang sangat baik, nggak diragukan kebaikannya, dan juga sangat kaya, tidak diragukan kekayaannya. Orang suka menyebutnya crazy rich katanya ya, orang yang luar biasa kekayaannya melimpah ruah, nggak ada serinya. Kemudian orang ini pun powerful, punya kekuasaan besar. Dan kita tahu teman ini tidak pernah menzolimi siapapun. Dia baik, dia adil, dia penyayang. Dia tidak ada cacat nama baiknya, kebaikannya. Orang mengakui bahwa dia baik, tidak pernah berbuat jelek. Ini manusia ya, kalau ada yang begini. Tidak pernah merugikan orang, tidak pernah menzolimi orang lain. Dan dia suka sekali menolong, dan kalau menolong tanpa pamrih. Dan kita adalah orang yang dekat dengan dia. Dia menawarkan pertolongan. Setiap saat ada keperluan, bilang aja. Setiap waktu ada kesulitan, beritahu saya. Ya, saya akan tolong. Maksimal pertolongannya. Kira-kira
Bagaimana perasaan kita punya saudara atau punya teman yang seperti ini, kan? Pasti merasa tenang lah syariatnya ya, karena orang ini sangat kredibel. Nah, kalau suatu saat orang ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita misalkan ingin sesuatu diberinya yang berbeda, kita akan tetap berbaik sangka. Karena selama ini dia tidak pernah mengecewakan kita sama sekali. Dia pengetahuannya sangat luas sehingga tahu pilihan terbaik. Mau milih kendaraan, aduh saya suka ini, dikasih jangan yang ini, yang itu aja. Kenapa? Yang ini akan mudah rusak untuk jalan seperti ini. Dengan pengetahuannya kita jadi tahu bahwa yang kita inginkan, kita sukai itu tidak baik. Dan dengan pengetahuannya sesuatu yang asalnya kita tidak suka, sesudah dijelaskan, oh ternyata benar, ini baik, ya kita akan rela. Nah, begitulah orang yang tawakal kepada manusia saja sudah segitu tenang, segitu percayanya terhadap pilihan teman, tidak kecewa, tidak meragukan, apalagi yang beriman kepada Allah. Nah, harusnya kalau kita kepada manusia saja sudah begitu, apalagi kepada Allah ya. Contoh lain, ke Google aja, Google Map ya. Kita percaya nih Google bakal menunjukkan kita ke tempat yang benar, akan memandu kita, tidak akan membuat kita tersesat. Kita percaya betul tuh. Padahal itu cuma mesin ya. Kita percaya kalau dia mengatakan jaraknya masih 35 kilo, kita percaya. Nyuruh belok ke kanan, kita percaya. Tanda merah di sana ada kemacetan, kita percaya ya. Kita diputarkan aja kita percaya ya, karena kita tahu bahwa Google Map ini memang tidak teriwayatkan menyesatkan, walaupun ada beberapa kesalahan tapi tidak sebanding dengan akurasi yang ditunjukkannya. Kita percaya, kita menyerahkan diri. Ya apalagi di sini gitu yang tidak tahu jalan, tidak tahu tempat, pasang Google Map, ikut tuh percaya petunjuknya adalah benar, dan setiap kali kita mengikuti pasti akan ditunjukin ke jalan yang benar, ke tempat yang benar. Jadi sebetulnya ilmu tawakal itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, karena kita sudah melakukannya, baik kepada orang, baik dengan mesin yaitu Google ya. Jadi tidak jauh ilmu tawakal. Nah, sekarang puncaknya adalah tawakal kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, udah paling enak dalam hidup ini. Allah Maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu apa yang buruk dan membahayakan kita. Ini saja sudah luar biasa ini. Kalau kita bertanya kepada yang sangat tahu, kita percaya. Milih makanan halal, ini halal tidak? Oh, tanya ke bapak itu, dia tahu sekali mana yang percaya, ini halal. Ini donatnya halal tidak? Halal, tapi ini tidak ada tanda halalnya. Ya, tapi ini semua ingredientnya, kontennya adalah halal. Kita percaya karena ahlinya. Kita datang ke dokter, ya suruh beli obat ini, suruh dioperasi itu, percaya. Kenapa? Kita nurut karena kita meyakini kredibilitas pengetahuan dokter itu. Nah, harusnya kita kepada Allah udah nggak ada keraguan sama sekali, karena selama ini kita hidup diurus oleh Allah. Kita ini ciptaan Allah, dan selama ini tidak pernah ada
Allah merugikan kita sedikit pun juga. Tidak pernah Allah berbuat jelek kepada kita senoktah apapun juga. Kitanya yang ngaco, kita tidak ingat kepada Allah, kita tidak syukur, diuji tidak sabar, beramal kurang ikhlas, sholat jarang khusyuk, sedekah kita pelit, baca Quran lebih banyak baca WA, baca yang lain, Qurannya sedikit, nyebutnya lebih banyak nyebut yang lain selain Allah, berharapnya berharap ke selain Allah, takutnya bukan takut ke Allah. Wah Allah tahulah errornya diri kita. Tapi tetap saja Allah memberikan, kita diurus oleh Allah. Siapa yang ngurus diri kita selain Allah? Kan? Siapa coba? Tidak ada, hanya Allah saja yang mengurus kita, karena dialah Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui segala keperluan, segala yang diperlukan oleh kita, bahkan kita sendiri tidak tahu. Dan Allah juga yang menguasai apa yang kita perlukan, dengan izinnya terjadi apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu Allah lah pemilik lah segala-galanya. Tidak ada satupun di alam semesta ini selain milik Allah. Dan Allah penguasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izinnya. Makanya Masya Allah, Allah lah ya yang terus seharusnya mendominasi pikiran. Allah lah yang terus menerus yang menguasai segala-galanya, menentukan segala-galanya. Oleh karena itu jangan pernah berpaling dari Allah ya. Allah punya rencana sendiri, kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi siang ini, nanti, sore, malam, besok, lusa. Banyak kejadian yang tidak kita duga, tapi percayalah itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita niatnya benar, kalau kita caranya benar, insya Allah walaupun kerasa pahit, tidak enak, walaupun kerasa tidak sesuai harapan, tapi kalau kita tetap berbaik sangka kepada Allah dan mengarunginya, menjalaninya, insya Allah kita akan lihat nanti ya, apapun yang Allah takdirkan bagi orang beriman itu baik. Makanya sudah tidak usah ribet, pokoknya boleh punya keinginan, harus inginkanlah sesuatu yang Allah sukai ya, jangan hanya yang kita sukai. Kemudian minta tolong ke Allah, minta tanya ini baik atau tidak. Kalau baik semoga terjadi, kalau tidak baik jangan. Walaupun kita sangat ingin, tapi kalau Allah enggak baik menurut Allah ya jangan ya. Kita usahakan agar terus komunikasi dengan Allah yang maha dekat, yang maha menunggu. Kita berdoa kepadanya dan tidak usah ragu ya. Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui segalanya, akan memberikan petunjuk kepada kita dengan caranya ya. Insya Allah kita dapat yang terbaik. Makanya jangan pernah berpaling dari Allah setiap waktu. Nanti Allah menunjukkan, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah tahu siapa yang pasrah kepada Allah, siapa yang menyerahkan dirinya dibimbing Allah, dan Allah juga tahu yang tidak pasrah. Makanya yang pasrah tidak akan dikecewakan.